Salah satu bisnis yang secara nggak terduga terdisrupsi ya dengan kehadiran teknologi digital itu kan adalah taksi ya. Ini benar-benar nggak terduga karena bahkan ada pemain yang dari zaman saya kecil banget benar-benar gitu ya. Ada satu brand taksi Bluebird yang udah kuat dan udah menghadapi kayaknya hujan badainya itu udah hujan badai, petir, gempa bumi segala macam dia udah hadapin dan dia bertahan aja baik-baik aja, goyang aja enggak gitu ya. Tapi yang kali ini begitu teknologi digital dengan ride hailingnya masuk, Bluebird walaupun masih bertahan dan masih survive gitu ya, dan bangkit kembali sekarang gitu, tapi lumayan sempat oleng sedikit gitu ya. Hari ini kita bahas soal itu. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau ngomongin soal kompetisi, yang paling susah dideteksi itu sebenarnya kan ketika kita bikin produk gitu ya, ketika kita punya produk, kita harus ngelihat kompetisinya tuh dari apa aja sih gitu ya. Dan kalau ngomongin soal disrupsi ya, ini seringkali banyak player terjebak. Kalau kita ngambil pakai frameworknya Michael Porter, ada namanya terkenal Porter Five Forces gitu ya. Saya ngomongin soal ancaman dulu, ada 3 ancaman. Pertama adalah ancaman dari existing player, which ini gampang banget gitu loh, karena ya nggak gampang-gampang juga ya, tapi paling gampang lah ya. Karena sebenarnya kita gampang banget untuk melihat ada siapa sih pesaing kita di market ini gitu ya. Kita banyak sekali player fokus sama sini karena ada availability bias, kita fokus sama apa yang available gitu kan. Sama kayak cerita ada orang kehilangan kunci terus nyarinya di tempat terang, terus ditanya emang hilangnya di mana, di dalam loh, kenapa kamu cari di luar? Oh karena di luar terang gitu kan. Ya itu dia, kita sering kali mencari jawaban terhadap sesuatu di area atau di bagian di mana kita lebih gampang nyarinya ketimbang di mana itu kemungkinan akan ditemukan kan gitu ya. Consumer research juga sama gitu, sering banget fokus sama hal-hal eksplisit dan gak mau cari tahu soal implisit gitu. Tapi itulah gitu, ketika kita fokus sama existing competitor, yang terjadi juga kayak begitu. Nah, banyak banget player yang bisa bertahan karena ini udah terduga. Oh, kalau player si A, si B yang udah ada di pasar, gerak-geriknya, tindak tanduknya udah tahu, itu bakal gimana sih. Yang kedua itu kan adalah new player. Player yang baru masuk gitu, yang nanti bakalan masuk tuh kira-kira kayak apa gitu. Ini sedikit lebih susah tapi masih terduga karena oh kita punya produk ini. Dengan pengalaman kita udah lama di market, pasti kita juga bisa menduga kalau ada player baru masuk di kategori yang sama, kurang lebih dia akan masuknya yang mana, mainnya kayak apa sih, dia akan hit kita di mana. Nah yang paling susah dan ini juga yang menjadi challenge juga dan menjadi penyebab kenapa perusahaan sekelas Bluebird dan taksi-taksi lain ya, ini bukan cuma soal Bluebird gitu ya, itu lumayan oleng adalah karena mereka dihantam oleh substitute produk gitu ya. Bayangin kita susah banget ngebayangin siapa sih yang kira-kira bisa ngegantiin kita yang sebenarnya kategorinya nggak sama gitu ya. Jadi susah banget gitu loh. Dan ini yang bikin perusahaan sekelas Kodak itu mati dan hilang benar-benar. Padahal Kodak luar biasa dulu. Kedua bahkan perusahaan media nasional ya, ada Kompas Cetak tadinya juga jaya-jaya banget. Sekarang makin lama makin menipis gitu ya. Ini kan sebenarnya merepresentasikan bahwa orang mulai berpindah dari media cetak. Terus Sony dulu punya Walkman yang juga jagoannya sekarang juga hilang gitu ya. Dan kalau itu dilakuin perusahaan-perusahaan bisa menciptakan sesuatu yang menggantikan satu produk kategori, potensinya juga gede gitu. Dan ini juga yang bikin Apple membesar gitu kan. Kalau kita lihat Apple itu kan kontribusi revenue terbesarnya itu bukan dari bisnis Mac-nya, bukan dari bisnis komputernya, tapi iPhone sendiri itu udah contribute 50%-an dari ini semua. Nah, kita balik lagi ke taksi gitu. Kalau kita ngelihat Bluebird udah teruji puluhan tahun gitu, lawan pesaing kayak apapun nggak tumbang gitu ya. Kalau dilihat mereka nggak pernah teruji ngadepin substitute produk. Lawannya itu selalu taksi, which antara existing player atau new player. Substitute produk Bluebird belum pengalaman ngadepin itu mungkin ya. Jadi maka dari itu begitu ride hailing masuk, baru dia ngerasain oh ini persaingan di level yang berbeda dan sempat agak kita sebut aja oleng gitu ya, walaupun artinya bisa macam-macam gitu ya.
gitu. Tapi kalau kita lihat lagi bahkan Bluebird pun lebih baik gitu loh kondisinya dibanding taksi kecil yang kena dampak banyak banget. Karena salah satu yang dijual sama ride hailing itu kan adalah harga. Dan taksi-taksi kecil, taksi-taksi yang brandnya nggak segede Bluebird itu ngambil positioning di harga sehingga mereka yang lagi gampang kena gitu. Nah, pakai dari itu kalau kita mapping gitu ya, apa sih yang dilakuin sama si ride hailing sehingga terus abis itu mereka bisa menggantikan player-player yang udah lama dan udah berpengalaman ini. Yang pertama itu kan pricing gitu ya. Walaupun ini juga bahaya, pricing ini akan narik buying decision-nya jadi makin komoditi. Jadi kita harus ngerti bahwa transportasi itu gampang banget terjebak untuk jadi komoditas gitu ya. Terutama ketika nggak ada faktor yang bermain gitu, faktor lain gitu ya. Dan ini yang ditawarin ride hailing gitu kan, nggak ada cost beli mobil, prioritasnya juga digedein. Untuk dari sisi perusahaan ya, Gojek dan Grab itu prioritasnya lebih gimana caranya revenue lebih gede untuk dapat valuasinya naik gitu ya, ketimbang profitability pada saat pertama kali masuk ke pasar gitu. Dan ini salah satu yang akan berat buat siapapun yang harus compete lawan player pendatang baru yang orientasi utamanya bukan cari profit. Wah, itu susahnya ampun-ampunan. Gimana gitu, kita harus kasih profit harus cari profit supaya perusahaan bisa bayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Ini lawannya orientasi utamanya saat itu bukan itu gitu ya. Dan suka nggak suka produk apapun ya, dan konsumen kelas apapun itu akan selalu senang dapat harga murah. Walaupun ada resiko kalau nggak di manage dengan benar, habis itu brandnya juga jadi jadi hancur lah gitu ya. Nah, terus habis itu yang kedua adalah kalau kita ngomong selain pricing, ride hailing ini nawarin practicality. Practicality-nya pertama apa? Pertama kemudahan di tangan gitu ya. Jadi ini yang taksi lain telat banget antisipasi gitu ya. Jadi pain yang paling nyata dari konsumen, kalau ada teman-teman yang pernah ngalamin masa di mana ride hailing belum ada. Kita kalau nyari taksi, main ke rumah temen gitu ya, ke rumah saudara yang jauh, terus mau pulang naik taksi. Nyari taksi itu nggak bisa nunggu di depan rumah. Kita harus jalan dulu ke jalan besar, terus cawe-cawe sini taksi ini ada ini, terus habis itu kita tuntun ke rumahnya terus baru ngangkut penumpang dan jalan gitu ya, atau dicariin naik motor dan lain sebagainya. Betul bener ada pesan lewat telepon tapi juga ternyata nggak praktis-praktis amat gitu ya. Nah, ini sesuatu yang ditawarin dengan aplikasi jadi lebih gampang. Terus yang kedua adalah ride hailing juga dengan aplikasi ini dia menawarkan kita bisa manage expectation dengan bisa lihat nih, ini drivernya udah nyampe mana sih, gerak apa enggak, kok nggak nyampe-nyampe dan lain sebagainya. Dan ini krusial banget dari sisi behavioral science gitu ya. Jadi kita tahu bahwa nggak semua orang itu sebenarnya punya masalah nunggu lama. Kalau kita beli sesuatu terus tapi ini nunggu lama, itu nggak semua orang nunggu lama ya nggak mau deh gitu ya. Nggak semua orang begitu. Banyak yang mau. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah mereka bisa manage expectation kalau lama tuh kurang lebih berapa lama, progresnya udah berapa lama gitu ya. Sehingga maka dari itu kita lihat program-program komputer, website gitu ya. Ketika kita lagi loading, ketika lagi download itu ada progresnya. Ini udah berapa persen sih kurang lebih. Bayangin kalau itu nggak ada, maka banyak yang akan drop out gitu. Orang yang kayak aduh kok lama ya, nggak tahu ya. Ini udah berapa lama dan nggak tahu akan berapa lama lagi, terus orang akhirnya udah deh tutup aja deh gitu ya. Padahal bisa aja itu udah 99% gitu, atau ditunggu-tungguin gitu ya, ternyata kok sebenarnya itu masih 1% karena nggak ada progresnya, terus akhirnya orang ninggalin gitu. Nah, jadi penting banget untuk bisa manage expectation dan itu yang ditawarin sama si ride hailing itu tadi gitu kan. Orang jadi tahu what to expect-nya apa gitu ya. Nah, terus yang ketiga, practicality yang ketiga adalah pembayaran online. Jadi pain kedua dari taksi adalah pembayaran. Nggak ada kembalian, itu paling nyebelin gitu ya. Terus udah gitu dapat lagi supir taksinya tuh bosi. Kita bilang misalnya bayarnya berapa, 87.000 gitu ya, kita mau kasih, atau 82.000 deh, kita mau kasih tip, udah buletin 90.000, nih kak saya ada uang 100.000, balikin 10.000, terus enak aja gitu kan supir taksinya bilang, aduh maaf saya baru keluar nggak punya kembalian, terus sudah cuek aja gitu, terus kita yang harus cari mampir-mampir ke warung, maaf punya boleh tuker uang nggak, segala macam gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu painful banget gitu ya, padahal kan kita sebagai konsumen yang kasih uang ya, jangan ngarep konsumen yang cari uang pas atau konsumen yang cari kembalian. Nah, itu yang diselesaikan banget sama si ride hailing ini. Ditambah dengan adanya opsi pembayaran cashless gitu ya. Suka nggak suka pembayaran cashless itu nge-reduce pain of paying. Suka nggak suka mau berapa murahnya kita bayar, itu tetap masih ada pain yang dirasain sama otak kita. Wah, apalagi kalau kita ngeliat ada perpindahan uang dari kita 10.000 ke supir taksi 10.000 gitu, itu ada pain secara bawah sadar. Nah, ketika ada cashless, opsi pembayaran yang ditawarin sama si ride hailing, painnya hilang gitu, karena kita tidak lihat uangnya berpindah
gitu. Itu yang kedua, ngomongin practical. Yang ketiga adalah yang ditawarin sama ride hailing adalah kontrol terhadap driver. Kita bisa kasih rating, review, itu penting banget gitu. Kalau perusahaan taksi dari dulu susah payah jagain kualitas gitu ya. Mau di training kayak apapun, bahkan sekelas yang udah paling bagus kualitasnya Bluebird gitu aja, ada aja kita ketemu driver yang aduh kok ini begini ya gitu ya. Nah dulu teknologi nggak memungkinkan supaya konsumen bisa ikutan mengontrol ini gitu ya, tapi sekarang amat sangat bisa, dan ini yang bikin seller marketplace juga bisa berlomba gitu ya. Jadi marketplace-nya bisa kasih reward atau punishment ke seller yang memang bagus atau nggak bagus, dan dengan cara ngelibatin si konsumen itu tadi, dan ini juga yang ditawarin sama itu. Terus habis itu selanjutnya yang ditawarin juga yang membuat ride hailing bisa bikin bisnis taksi ini goyang adalah availability. Mereka pakai pricing strategi bukan cuma ke konsumen, tapi juga ke supplier, ke driver. Nah, balik lagi kalau tadi kan kalau ngomongin Porter 5 Forces itu baru 3, baru ngomongin competition, trade of competition. Tapi kita ada lagi sebenarnya bargaining power to supplier dan to consumer. Kalau ngomongin ke supplier, seberapa kita bisa punya bargaining power ke supplier which is driver. Nah, ride hailing ini nawarin reward, nawarin bonus yang melimpah, supaya suppliernya dalam tanda kutip, yaitu driver, itu senang, oh saya gabung aja deh, sehingga availability-nya naik. Jadi bisa mengakselerasi pertumbuhan dan availability-nya dengan amat sangat cepat. Dan karena availability-nya bagus gitu ya, sehingga brandnya bisa lebih murah dibangun. Karena repetisi experience ini kan lebih intens ya, ketika availability-nya bagus, akhirnya orang jadi lebih sering pakai, dan semakin sering pakai, experience-nya lebih intens, dan pada akhirnya brand experience-nya terbentuk, dan akhirnya loyalty-nya juga pelan-pelan terbentuk gitu. Nah, maka dari itu penting banget gitu loh untuk mastiin availability. Sama kayak brand-brand yang punya cabang banyak, itu pasti eksponensial sekali juga growth-nya, karena brandnya dibangun dari experience dari cabang-cabang yang juga banyak itu gitu ya. Nah, pendorong lain yang juga amat sangat powerful yang tidak bisa tidak bisa diabaikan juga dari ride hailing adalah yang pertama social influence. Suka nggak suka kita nggak bisa lepas dari pengaruh orang sekeliling kita ya, termasuk keputusan pembelian. Ketika orang-orang banyak, teman-teman kita, saudara kita gitu ya, banyak yang pakai semua pada nyobain ride hailing, terus kita jadi kalau kita belum pakai tuh kayaknya aduh kok ketinggalan, ya udah deh cobain deh gitu. Jadi social influence dari teman-teman di sekeliling kita itu ngedorong juga. Terus habis itu product extension gitu kan, Grab dan Gojek itu cepet banget dia bisa extend ke servisnya ke beyond transport, yang ngomongin kurir, food delivery dan lain sebagainya. Dampaknya ya tadi balik lagi gitu kan, experience dan exposure-nya nambah terus, akhirnya brandnya juga lebih cepat terbentuk dan stickiness-nya juga dapat. Belum lagi mere exposure effect. Kita kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih familiar karena extension-nya banyak gitu ya. Nah, terakhir apa sih yang bisa dilakukan sama perusahaan-perusahaan taksi termasuk Bluebird untuk bisa compete sama ini? Beberapa mungkin udah dilakuin gitu, tapi beberapa belum. Tapi esensinya gini, kita ngelihat adalah secara esensi kita lihat apa yang ride hailing lemah gitu. Explore bisa-bisa di sana tanpa ngorbanin area lain. Yang kedua adalah key offer-nya ride hailing itu apa? Copy yang bisa di-copy tanpa nambah cost, dan cari offer apa lagi yang kita bisa tawarin ke mereka gitu kan. Nah, yang pertama adalah kalau kita ngomongin consistent quality gitu ya. Consistent quality ini kelemahan yang paling besar dari ride hailing. Somehow mereka nggak terlalu fokus di sini gitu. Jadi mereka fokusnya ke quantity, quality-nya nggak terlalu terjaga gitu ya. Makanya kita lihat screeningnya mungkin longgar gitu ya. Jadi semua orang asal punya rekening bank, punya telepon, punya smartphone, punya mobil, terus bisa masuk. Nggak ada semacam psychological test untuk driver, mobilnya juga tidak dicek secara berkala seperti taksi ngelakuin setiap hari dicek ya kualitasnya. Gitu. Terus habis itu kita juga bisa kontrol driver. Driver itu kalau kita ngomong di di service marketing, di 7P itu ada komponen people. Gitu. Jadi driver ini adalah people-nya juga. Kita harus lihat keramahannya gimana. Nggak semua driver ride hailing ramah gitu. Taksi juga sebenarnya sama gitu. Tapi yang ride hailing itu lebih rendah lagi standarnya. Kebersihan drivernya gimana? Kadang-kadang drivernya bau, dekil, pakaian nggak proper gitu ya. Kemahiran mengemudinya gimana gitu kan. Dan ini penting banget untuk untuk benar-benar dijaga, dilakuin gitu. Terus kedua adalah mobilnya juga. Kebersihan mobilnya gimana? Bau apa enggak gitu kan, dan ini enggak gampang ya gitu ya. Faktornya banyak gitu, bisa aja perawatan mobilnya nggak oke, bisa drivernya bau, jadi bahkan mobilnya dirawat pun ujung-ujungnya bau, atau drivernya ngerokok, atau konsumen yang pakai mobil ini terus habis itu maksa untuk saya mau ngerokok di sini gitu kan, terus maksa terus habis itu, terus dicoba lagi ditutupin dengan parfum kalengan yang rasa jeruk tuh yang bikin makin parah gitu ya. Gitu. Nah,
Ini memang nggak gampang karena bahkan sekelas Bluebird pun yang tiap hari mobilnya masuk pool dan dikontrol masih ada aja yang nggak begitu nggak begitu memuaskan lah ya. Tapi apakah benar nggak bisa? Nggak juga, karena Bluebird itu juga punya Silverbird gitu ya, yang kualitasnya kejaga, drivernya relatif sopan, kualitas mobil dijaga gitu ya. Terus habis itu ya lepas dari memang mobilnya juga memang mewah gitu ya. Tapi apakah drivernya dibayar lebih? Apa enggak? Saya nggak tahu. Tapi standarnya Silverbird itu bisa gitu. Jadi kenapa kita nggak bisa terapin itu ke Bluebird misalnya gitu ya. Nah terus habis itu practicality gitu ya. Kita bisa copy nih practicality-nya si ride hailing gitu kan, aplikasi order yang berbasis aplikasi, payment-nya gitu ya, yang membuat ya udah jadi nggak ada bedanya, orang naik taksi juga bisa order seperti taksi juga gitu kan. Terus kontrol terhadap driver untuk nge-review, nge-rating dan lain sebagainya. Dan kita bisa belajar dari Garuda gitu kan, gimana Garuda ini kan dikeroyok airline banyak, harganya selisihnya 100% lebih compare to budget airline gitu ya. Tapi ya masih banyak aja yang pakai Garuda gitu kan. Godaan terbesarnya bisnis transport ini kan ketarik ke komoditas itu tadi ya gitu. Nah tapi padahal kalau kita lihat hampir semuanya sama, trayeknya sama, waktu tempuh sama, nggak ada prioritas mahal. Kayak kalau kereta itu kan yang ekonomi itu dikalahin sama yang eksekutif, bisa disusul gitu ya. Kalau ini kan nggak gitu kan, mau ekonomi mau bisnis sama, mendaratnya sama gitu kan, seringkali terminalnya juga sama gitu, keamanannya juga sama gitu. Bahkan airline budget kayak AirAsia gitu ya, servisnya di bengkelnya Garuda juga, GMF gitu. Jadi kalau ngomongin kalau ngomongin keselamatan sama aja standarnya gitu kan gitu. Dan even airline yang bagus pun juga pasti pernah ada kecelakaan ya, ada insiden kecil gitu ya. Dan itu tadi gitu. Jadi hal-hal kayak begitu yang bisa dieksplor gitu loh. Yang kita bisa lihat Garuda aja dengan kondisi begitu, dia bisa akhirnya bisa dapat sesuatu yang bikin dia bisa compete dengan yang lain gitu. Terus habis itu satu hal lagi yang bisa dieksplor adalah hati-hati dengan pricing. Jadi pricing ini adalah sesuatu yang begitu kita main pricing, begitu taksi main pricing, wah udah deh habis-habisan, karena lawannya nggak peduli sama profit kurang lebih ya, dalam tanda kutip gitu. Nah jadi tapi kita bisa ngelakuin gitu ya, pricing strateginya di switch jadi loyalty point. Ini yang saya tidak lihat di taksi manapun, bahkan sekelas Bluebird gitu ya. Jadi gimana caranya ketika orang makin sering pakai, dia dapat poin yang terus habis itu suatu saat bisa dipakai buat ngurangin harga kah, atau buat perjalanan gratis lah, atau apapun itu. Jadi ini tentang create exit barrier gitu ya, yang bikin orang aduh sayang nih poinnya udah segini nih gitu kan, udah deh saya lagi deh kalau gitu kan. Kita bisa belajar juga dari AirAsia, dia bikin ASEAN Pass gitu ya, bayar sekian bisa terbang sekian banyak, atau garansi diskon dan lain sebagainya. Terus habit forming, karena transportasi ini habitual, maka kita harus mikir habit forming juga, gimana caranya orang dibikin kebiasaan naik taksi ini gitu. Jadi frictionnya dihilangin gitu, sehingga habitnya bisa terjadi. Dan yang terakhir coolness gitu. Orang punya rasa bangga naik Garuda, orang ngerasa wah keren nih saya naik Garuda bukan naik budget airline gitu. Tapi bahkan kelas Bluebird pun, apakah orang bangga naik Bluebird ketimbang taksi lain? Kayaknya belum gitu ya. Lebih jauh lagi kita bisa bikin persepsi taksi-taksi ini bukan cuma kayak kendaraannya orang tua gitu. Beda sama ride hailing yang kesannya ini kendaraan anak muda gitu ya. Nah gimana caranya taksi ini bisa bangun lebih dari sekedar kenyamanan tapi juga kebanggaan dan coolness. Kurang lebih itu. Nah seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari kuis episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketeers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketeers TV di sini nih.